Selamat datang di video tugas informatika dari kelompok kami. Coba deh kalian perhatikan benda yang lagi kalian pakai buat nonton video ini. Entah itu HP, laptop, atau komputer. Sadar nggak sih, benda sekecil dan setipis ini punya sejarah yang panjang banget. Ribuan tahun lalu, manusia cuma pakai sempoa atau abakus buat menghitung. Tapi hari ini, kita punya superkomputer. Nah, di video berdurasi 7 menit ini, kita bakal kupas tuntas perjalanan ajaib komputer dari alat mekanik kuno hingga kecerdasan buatan. So, siapin camilan kalian dan yuk kita mulai petualangan lini masa ini. Sebelum kita masuk ke era digital, kita harus kenalan dulu sama abad ke-19. Disinilah lahir cikal bakal komputer modern. Seorang matematikawan asal Inggris bernama Charles Babbage menciptakan difference engine dan analytical engine. Mesin raksasa berbasis roda gigi mekanik ini dirancang untuk memenuhi angka secara otomatis tanpa bantuan manusia. Karena ide jenius inilah, Charles Babbage dijuluki sebagai bapak komputer. Tapi, mesin hebat nggak akan jalan tanpa perintah kan? Disinilah peran Ada Lovelace, seorang bangsawan wanita yang menulis instruksi pertama untuk mesin Babbage. Tulisan inilah yang diakui dunia sebagai program komputer pertama di sejarah manusia. Jadi, jauh sebelum ada listrik, konsep software dan hardware sebenarnya sudah lahir. Petualangan kita berlanjut ke tahun 1940. Di tengah berkecamuknya Perang Dunia Kedua, di era ini, komputer generasi pertama resmi lahir. Salah satu yang paling legendaris bernama ENIAC, dan yang diciptakan oleh John Mauchly dan J. Presper Ekter untuk membantu strategi militer. Bayangkan, ENIAC ini beratnya mencapai 30 ton dan butuh ruangan seluas 167 meter persegi. Kenapa bisa raksasa begitu? Karena komponen utamanya adalah 18.000 tabung vakum yang berukuran mirip bohlam lampu kuno. Sayangnya, tabung vakum ini gampang pecah, boros listrik sampai 150 kW, dan cepat banget panas. Komputer zaman ini juga belum pakai bahasa manusia, melainkan pakai machine language atau kode binar 0 dan 1 yang super rumit. Sebelum kita masuk ke era digital, kita harus kenalan dulu sama abad ke-19. Disinilah lahir cikal bakal komputer modern. Seorang matematikawan asal Inggris bernama Charles Babbage menciptakan difference engine dan analytical engine. Mesin raksasa berbasis roda gigi mekanik ini dirancang untuk memenuhi angka secara otomatis tanpa bantuan manusia. Karena ide jenius inilah, Charles Babbage dijuluki sebagai bapak komputer. Tapi, mesin hebat nggak akan jalan tanpa perintah kan? Disinilah peran Ada Lovelace, seorang bangsawan wanita yang menulis instruksi pertama untuk mesin Babbage. Tulisan inilah yang diakui dunia sebagai program komputer pertama di sejarah manusia. Jadi, jauh sebelum ada listrik, konsep software dan hardware sebenarnya sudah lahir. Petualangan kita berlanjut ke tahun 1940. Di tengah berkecamuknya Perang Dunia Kedua, di era ini, komputer generasi pertama resmi lahir. Salah satu yang paling legendaris bernama ENIAC, dan yang diciptakan oleh John Mauchly dan J. Presper Ekter untuk membantu strategi militer. Bayangkan, ENIAC ini beratnya mencapai 30 ton dan butuh ruangan seluas 167 meter persegi. Kenapa bisa raksasa begitu? Karena komponen utamanya adalah 18.000 tabung vakum yang berukuran mirip bohlam lampu kuno. Sayangnya, tabung vakum ini gampang pecah, boros listrik sampai 150 kW, dan cepat banget panas. Komputer zaman ini juga belum pakai bahasa manusia, melainkan pakai machine language atau kode binar 0 dan 1 yang super rumit. Masuk ke tahun 1956, dunia teknologi kedatangan pahlawan baru bernama transistor. Komponen kecil ini sukses menggantikan peran tabung vakum yang besar, rapuh, dan boros energi tadi.
Berkat transistor, ukuran komputer generasi kedua menyusut drastis. Dari yang tadinya segede aula atau ruang kelas, sekarang ukurannya menyusut jadi seukuran lemari besar saja. Komputer jadi lebih hemat listrik, lebih murah, dan jauh lebih cepat. Di era ini, manusia mulai menciptakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Komputer pun mulai dipakai di dunia bisnis dan universitas. Tapi uniknya, di zaman ini belum ada mouse atau monitor. Input data masih pakai kartu berlubang atau punch cards. Tahun 1964 menjadi saksi lompatan teknologi terbesar abad ini. Seorang ilmuwan bernama Jack Kilby berhasil menciptakan Integrated Circuit atau IC, sebuah sirkuit terpadu dari bahan silikon. Konsepnya jenius. Daripada menaruh komponen transistor satu-satu di papan sirkuit yang makan banyak tempat, kenapa nggak kita padatkan saja ribuan transistor itu ke dalam satu kepingan silikon kecil? Penemuan IC membuat komputer generasi ketiga jadi jauh lebih bertenaga dan ukurannya makin ramah di meja kerja. Di generasi inilah untuk pertama kalinya komputer menggunakan keyboard dan monitor sebagai alat interaksi, serta mulai memakai sistem operasi. Lalu, bagaimana komputer bisa sekecil laptop kita sekarang? Jawabannya ada di generasi keempat. Dimulai tahun 1971, jutaan sirkuit IC dipadatkan lagi menjadi satu chip tunggal supermikro bernama mikroprosesor. Perusahaan seperti Intel melahirkan chip legendaris mereka di era ini. Efeknya luar biasa. Komputer yang dulunya butuh satu gedung, sekarang kekuatannya bisa dimasukkan ke dalam satu chip seukuran kuku jari. Lahirlah era PC atau personal komputer. Perusahaan seperti Apple, IBM, dan Microsoft mulai merajai dunia. Di generasi keempat inilah kita mulai mengenal mouse, tampilan grafis berwarna, game komputer, hingga laptop portable yang bisa dibawa kemana-mana. Memasuki akhir tahun 1990-an, fungsi komputer mengalami revolusi total. Komputer bukan lagi cuma alat ngetik tugas atau main game offline. Berkat penemuan World Wide Web oleh Tim Berners-Lee, komputer di seluruh dunia mulai saling terhubung melalui jaringan global yang kita sebut internet. Ini adalah awal dari era digital modern. Era ini mengubah cara manusia berkomunikasi. Lahirlah email, mesin pencari seperti Google, dan situs web pertama. Komputer bertransformasi dari sekedar mesin hitung menjadi jendela informasi dunia yang tanpa batas. Lalu, bagaimana komputer bisa sekecil laptop kita sekarang? Jawabannya ada di generasi keempat. Dimulai tahun 1971, jutaan sirkuit IC dipadatkan lagi menjadi satu chip tunggal supermikro bernama mikroprosesor. Perusahaan seperti Intel melahirkan chip legendaris mereka di era ini. Efeknya luar biasa. Komputer yang dulunya butuh satu gedung, sekarang kekuatannya bisa dimasukkan ke dalam satu chip seukuran kuku jari. Lahirlah era PC atau personal komputer. Perusahaan seperti Apple, IBM, dan Microsoft mulai merajai dunia. Di generasi keempat inilah kita mulai mengenal mouse, tampilan grafis berwarna, game komputer, hingga laptop portable yang bisa dibawa kemana-mana. Memasuki akhir tahun 1990-an, fungsi komputer mengalami revolusi total. Komputer bukan lagi cuma alat ngetik tugas atau main game offline. Berkat penemuan World Wide Web oleh Tim Berners-Lee, komputer di seluruh dunia mulai saling terhubung melalui jaringan global yang kita sebut internet. Ini adalah awal dari era digital modern. Era ini mengubah cara manusia berkomunikasi. Lahirlah email, mesin pencari seperti Google, dan situs web pertama. Komputer bertransformasi dari sekedar mesin hitung menjadi jendela informasi dunia yang tanpa batas. Dan sekarang, kita sedang hidup di era generasi kelima.
Fokus komputer zaman sekarang bukan lagi cuma mengecilkan ukuran fisik, tapi menanamkan otak pintar bernama artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Komputer di era ini dirancang untuk bisa berpikir seperti manusia. Mereka bisa mengenali suara kita, mendeteksi wajah, menerjemahkan bahasa secara instan, bahkan membantu manusia memecahkan masalah medis yang rumit. Smartphone yang ada di kantong kalian saat ini sebenarnya adalah superkomputer generasi kelima yang punya kekuatan jutaan kali lipat lebih hebat dibanding komputer ENIAC 30 ton di masa lalu. Lalu, apakah perjalanan ini sudah selesai? Tentu belum. Para ilmuwan sekarang sedang mengembangkan teknologi masa depan bernama komputer kuantum. Berbeda dengan komputer biasa yang menggunakan bit biner 0 atau 1, komputer kuantum menggunakan qubit yang bisa bernilai 0 dan 1 secara bersamaan. Dengan teknologi kuantum, komputer masa depan bakal bisa menyelesaikan perhitungan rumit yang biasanya butuh waktu ribuan tahun di komputer biasa, hanya dalam hitungan detik. Teknologi ini diproyeksikan untuk menciptakan obat baru, memodelkan cuaca ekstrim, hingga mengamankan data dunia. Melihat perjalanan panjang dari roda gigi mekanik sampai komputer kuantum, kita belajar kalau teknologi diciptakan untuk mempermudah hidup manusia. Kira-kira 20 tahun lagi komputer bakal kayak gimana ya? Apakah bakal menyatu langsung dengan mata kita? Menarik untuk ditunggu. Sekian presentasi video dari kelompok kami mengenai sejarah perkembangan komputer. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.